فكان قدم محمد علي بعلوي وطلحة بن عبد الرحمن السقا ولد من تصديق وصيما خليم كاسب بن عبد الرحمن قدي وصيما خليم سميلة الشيخ أبو بكر بن سالم الشيخ عبد القادر جلال بن سحلان سميلة تحبي أبو عبد الله كل ورث عبد الله بن حداد صاحب راتب وصيما خليم سميلة وجميع أولياء الله من مشارك الأرض إلى مغاربها والآخرة جميع الباقي والزمان والفرد وجميع الناس وجميع من قتل لكتنكر وجميع كان قاتل قصيد وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن جنة برحمته ووالدينا لكم خاصة وجميع أماتنا وأمات المسلمين أما بأن الله يخرج درجاته بجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا وصلاة صالحة لنا حبيبنا بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bi taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa mashrafa safi ya Wahhab ya Ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab khusus ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi kita Muhammad. Salah satu yang Allah berikan yaitu sifat as-sabr binal balaya, yaitu orang yang sabar atas musibah atau bala yang Allah berikan. Nah, bagi orang yang mendapatkan sabar ketika dia terkena bala, musibah atau apapun, dan dia bersabar, Allah berikan kedudukan, Allah berikan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, wa min fadail hadhil ummati wa syarafuha, salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ja'alallahu min fadilati thawabul ala sabar, dan Allah akan jadikan keutamaan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang sabar. Jadi subhanallah, kalau kita membahas tentang sabar ini, kita akan bahas sabar tersebut menjadi 3 bagian. Ada yang sabar dengan taat sama Allah,
ada yang sabar dengan melakukan maksiat kepada Allah, dan juga ada yang sabar yaitu bala atau musibah yang Allah berikan. Nah, ini kita akan bahas. Sebelum kita bahas itu, maka dikatakan oleh An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tahur satrul iman, walhamdulillahi tamla fil mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'u bainas sama' wal ard, as-salatu nur wa sadaqatul burham, as-sabru diya wal qur'anu hujjatul lak aw alaih, wa kullun nas yaqudu fayabi nafsuhu wa yatukuha aw mubikuha. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tahur satrul iman, yaitu orang yang suci, orang yang bersih itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita seandainya bersih, tidak pakaian kita bersih, hal kita bersih, perilaku kita bersih, maka ini sebagian daripada iman kita sudah dapatkan. Jadi separuhnya lagi, maka kita tambah dengan keimanan kepada Allah. Jadi kan kalau seandainya bersih-bersih kan nikmat, terutama yaumul Jumat. Ya, yaumul Jumat kan sampai dikatakan oleh ba'du ulama dan mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling disunnahkan yaumul Jumat yaitu makih yang putih-putih. Ya, makih yang putih. Kalau besok kita pakai kopiannya putih, ya, bajunya putih, sewetnya putih, kalau ada salnya putih, memang sunnah hukumnya pakai yang serba putih. Nah, itu disunnahkan. Jadi putih ini adalah lambang suci, ya, lambang kita suci. Tapi kalau sudah hari-hari lain, tidak masalah. Kita nak maki yang berwarna-warna, warna hitam atau warna coklat atau warna apa, tidak masalah. Tapi disunnahkan ketika hari Jumat memang disunnahkan putih. Nah, kenapa putih itu menunjukkan suci? Setelah suci, bentuk daripada keimanan kita sudah putih itu kan pasti kelihatannya tuh rapi. Ini kalau wong putih ini rapi. Nah, tambah lagi putih yang bisa dia menjaga daripada kotor, itu subhanallah. Itu apa dikatakan oleh Rasulullah, at-tahur satrul iman. Kemudian suci itu dari hadas besar, hadas kecil, itu sebagian daripada iman. Kemudian bagi siapa yang membaca alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan alhamdulillah, ini bisa memenuhi mizan, timbangan bagi kita. Jadi kalau kita pengen timbangan kita penuh, ketika kita ditimbang oleh Allah kelak fil yaumil qiyamah, banyak-banyak membaca alhamdulillah. Nah, ini subhanallah. Walaupun sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dikatakan oleh Rasulullah, habul bilad, habul kalam, ya, suatu perkataan yang enteng untuk kita ucapkan dan ringan untuk kita ucapkan, mudah untuk disebutkan, yang bisa memenuhkan daripada timbangan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini ada subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ini jadi, dan juga di dalam hadis kan, ahabbul kalam ilallahi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini jadi kalimat-kalimat yang seperti enteng lisan kita ucapkan subhanallah alhamdulillah, tapi bisa memenuhi, memberati daripada timbangan yang kelak fil yaumil qiyamah ketika kita menghadap kepada Allah. Nah, rugi bagi kita kalau seandainya kita tidak isi timbangan tersebut. Nah, kadang-kadang kita kalau di dalam kehidupan dunia pengen kita dapatkan sesuatu yang kita inginkan, masalah duniawi. Nah, sekarang ini kita cari untuk akhirat. Karena sekarang ini kita tidak tahu kan, kebanyakan sekarang ini orang-orang yang meninggal dalam keadaan fujaan. Meninggal dalam keadaan
langsung tanpa sebab kadang-kadang meninggal. Nah, ini berapa banyak kita ya terjadi di tempat kita naik sepeda baru-baru ini, nyampak sepeda meninggal. Nah, ini subhanallah, memang bentuk akhir zaman itu. Tidak, ibarat kata tidak nunggu sakit dulu. Katakanlah kadang-kadang kan kita nunggu sakit dulu, nunggu kita ini dulu, tidak. Nah, ini tanda akhir zaman, kalau sudah nak meninggal sudah, ya dah. Nah, ini tergantung kita bagaimana, yaitu kita untuk mempersiapkan diri kita ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain katanya subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, ya dah, subhanallah wa walhamdulillah tamla au tamla'u bainas sama' wal ard. Ya dah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, dia bisa memenuhi timbangan, ya, antara timbangan itu bainas sama' wal ard. Ya, timbangan ini kelak fil yaumul qiyamah bukan timbangan seperti kita ini. Timbangan ini seperti apa? Yang bisa kita taruh antara langit, ibarat kata bumi kita nak baca ditimbang. Saking besarnya. Ya, jadi itulah kadang-kadang ada orang yang melakukan amal sedikit, katanya tubah, mendapatkan satu gunung Uhud. Nah, ini timbangan ini lebih besar daripada yang timbangan yang kita ada yang di dunia kita ini. Timbangannya besar. Nah, tergantung amal kita, ibadah kita akan ditimbang di situ jadi satu. Nah, tergantung kita. Kalau kita berat timbangannya, maka selamat. Tapi kalau kita tidak berat, lebih beratlah keburukan kita, maka kita akan mendapatkan yaitu sesuatu yang sulit ketika kita menghadap kepada Allah. Nah, jadi kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, atau subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, astagfirullah. Ya, boleh ucapkan. Nah, kemudian as-salatun nur. Salat adalah cahaya. Ya, kalau pengen dia punya cahaya nur, banyak-banyak melaksanakan salat. As-sadaqatul burhan. Sedekah dah salah satu bukti bagi kita. Kemudian as-sabrul diya. Nah, sabar itu adalah sama dengan cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang tadi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ada sabar ani taatillah. Nah, sabar dengan taat sama Allah. Nah, kalau sudah sabar taat sama Allah, ini Allah akan berikan ganjaran pahalanya 300 derajat. 1 derajat antara langit dengan bumi. 1 derajatnya. Jadi Allah berikan 300 derajat. Sabar apa? Orang yang sabar dengan taat sama Allah. Seperti sekarang kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sabar. Wong yang tidak sholat, kita masih sholat. Wong pagi-pagi subuh kita ibarat kata berusaha untuk sholat berjamaah. Ya, kemudian sholat subuh, ada yang teman kita tidak sholat subuh, santai deh hidupnya. Sabar dengan taat sama Allah. Ya, sabar. Orang yang tidak sholat, orang yang ibadah, ada yang tidak ibadah, kita sabar. Terus kita berusaha. Sabar dengan taat sama Allah. Terus sabar. Kita terus berusaha. Taat, bersabar. Nah, ini sabar ini Allah akan berikan kemuliaan atas dirinya, tuh 300 kemuliaan yang Allah berikan. 1 derajat antara langit dengan bumi yang Allah berikan. Nah, ini subhanallah bagi orang yang sabar dengan taat sama Allah. Ada yang dinamakan as-sabar 'alal ma'siyati. Sabar dengan maksiat. Seperti apa? Orang itu melakukan maksiat, kita
nak melakukan maksiat takut sama Allah, sabar bela. Ya tak? Wong itu pacak melakukan ini, kita bersabar be. Seperti apa? Seperti digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, ya tak? Dunia sekarang ini sijnul mu'min. Seperti penjaranya orang mukmin. Ya, dunia yang sekarang kita tinggal ini adalah salah satu tempat mukmin, ini penjaranya orang yang mukmin. Kita tidak bisa apa-apa, tidak boleh melakukan maksiat, nurut apa perintah Allah. Seakan-akan kita ni di penjara. Mana penjara? Bahasa apa? Wa jannatul kafir, yaitu seperti surganya orang kafir. Orang kafir boleh galau. Nak melakukan ini boleh, nak melakukan ini boleh, nak melakukan ini boleh. Boleh galau. Tak katik larangan bagi dia. Itu wajannatul kafir. Nah, kalau sudah merasa kita beriman kepada Allah, maka harus ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tak boleh kita bebas. Nah, kapan setelah kita selamat, selesai daripada dunia, baru kita akan tujuan hakikatnya kita bukan di dunia. Ya tak? Jadi hakikatnya kita itu kita akan kembali kepada Allah. Nah, tujuan kita adalah yaitu setelah kita meninggal, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan di dalam kehidupan kita. Apakah kita selamat ataupun kita tidak selamat, itu tergantung amal ibadah kita kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh ba'dul ulama. Nah, jadi sabar. Ya tak, dengan maksiat, dengan apa-apa sabar. Kenapa? Karena dunia ini tempatnya sijnul mukmin. Ya tak, ibarat kata penjaranya bagi orang yang mukmin. Wa jannatun kafir. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu sabar anil masaib, atau sabar daripada bala musibah. Kenapa? Allah akan memberikan, ya tak, tadi sabar atas maksiat Allah berikan 600 ya tak, derajat. 600 derajat antara 7 lapis bumi sampai 7 lapis langit. 1 derajat 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. 1 derajat bagi wong yang sabar. Nah, kemudian bagi orang yang sabar atas maksiat, bala, maka dia bala musibah, dia akan mendapatkan ya tak, 900 ya tak, derajat di sisi Allah. 1 derajat antara sur dengan ars. Sur itu 7 lapis bumi, ya tak, di bawahnya lagi namanya sur. 7 lapis langit, di pucuknya itu ars. Jadi antara ars dengan sur itu Allah akan berikan 900 derajat. 1 derajatnya antara tur dengan ars. Subhanallah. Kalau kita bayangkan, ya Allah, ya tak, alangkah besarnya, ya tak, alangkah besarnya suatu pemberian yang Allah berikan. Nah, ini tergantung kesabaran kita. Kalau kita tidak sabar, maka tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Nah, tergantung bagaimana kesabaran kita dalam kehidupan di dalam dunia. Nah, terutama sabar dengan al-balayah, al-masaib. Ya tak? Tentang bala dengan bala musibah yang Allah berikan. Kalau kita perhatikan cerita tentang Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ayub ya tak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu suatu kesabaran, ya tak? Sampai Nabi Allah Ayub itu dia mendapatkan 20 tahun ya tak, kesenangan, jadi kedudukan, ya tak? Kemudian Allah menguji Nabi Allah Ayub yaitu selama 20 tahun juga. Bukan dikit-dikit. Sampai pernah istrinya ngomong, ya tak, Nabi Allah Ayub ini dia punya kerajaan, ya tak, besar, rumah seperti kerajaan. Kemudian dia punya anak yaitu 10 anaknya.
Kemudian dia punya ibarat kata ladang, apapun dia punya seluruhnya. Kemudian ketika Allah menguji Nabi Allah Ayub, ladangnya itu Allah berikan pertama kali penyakit kepada Nabi Allah Ayub. Diberikan penyakit sampai dia berobat daripada penyakit ini tidak sembuh-sembuh. Sampai dia menjual rumah yang dia tunggu. Dijualnya rumahnya yang ditunggunya. Kemudian sampai dia beli gubuk, ya gubuk. Nah, yang dia punya tadi, ibarat kata dia punya ladang apa-apa, itu subhanallah kena angin terjang oleh angin, oleh ini musibah langsung habis. Dah hati lagi. Kemudian dia punya anak 10, 10-10-nya meninggal. Subhanallah, kalau kita sudah punya mak itu, punya anak 10 meninggal. Ladang habis, ternak habis, penyakit sudah, bukan sedikit-sedikit hartanya Nabi Allah Ayub. Sampai apa dikatakan, sampai 18 tahun istrinya ngomong, wahai Nabi Allah Ayub, katanya, mintalah sama Allah, katanya. Minta apa? Minta bukan engkau dikembalikan lagi hartamu apapun, tidak, minta kesembuhan untuk engkau, katanya. Biar kenapa? Biar engkau berdakwah, katanya, biar engkau bisa berdakwah, katanya. Subhanallah, istrinya solehah, tidak usah minta balik ke lagi anaknya atau ibarat kata hartanya, tidak, untuk engkau sembuh dan engkau bisa berdakwah di jalan Allah. Ini subhanallah. Kita kalau sudah diberikan penyakit sedikit, ya tak, sholat lagi malas, ibadah lagi malas, demam sedikit malas sudah. Sakit gigi dikit, nah sudah. Nah, sakit gigi dikit sudah mulai rasanya pening kalau. Ini Nabi Allah Ayub 18 tahun sakit. Bayangkan kita. Ya, bayangkan. Sampai katalah Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaidiyah itu disebutkan berapa banyak orang-orang yang disebabkan sakit, katanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, orang yang disebabkan sakit itu bisa mati keluar dari agama. Nah, ini subhanallah. Kadang-kadang kan orang yang sakit itu kan nambah ibadah dia kepada Allah. Tapi berapa banyak pun yang sakit tapi nambah jauh sama Allah. Seperti contoh ketika kita sakit, terutama kita di rawat inap, sudah nak pakai impus pula gitu. Ada yang tidak pakai pus, mulai disuruh sholat, sudahlah kagetlah kalau seandainya sembuh baru kita sholat. Kadang-kadang kita ngomong seperti itu, padahal sholat itu tetap wajib hukumnya, walaupun kita diimpus, walaupun kita sakit, walaupun apa, tetap wajib hukumnya untuk kita sholat. Tidak boleh kita meninggalkan sholat sama sekali. Ustaz, kalau seandainya kita dalam keadaan najis, tetap kita sholat, tidak boleh kita tinggalkan. Itulah kata Habib Abdullah Haddad, berapa banyak orang-orang yang sakit karena sebab sakit matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak paham. Dia menganggap Allah memberikan pengampunan atas penyakitnya, benar, tapi dikarenakan kewajiban dia tinggalkan. Nah ini, jadi bagaimana ketika dia diimpus, ya sudah dalam keadaan najis, sholat hurmatul waqt. Di dalam ilmu fikih disebutkan sholat hurmatul waqt. Dia sholat seperti biasa, kaget baru dia godok. Jangan sampai lepas kewajiban bagi kita. Nah ini baru dikasih ujian sedikit, tambah lagi diberikan seperti Nabi Allah Ayub. Oh subhanallah. Nah semenjak Nabi Allah Ayub itu bersabar, kata Nabi Allah Ayubnya, wahai istriku, kita diberikan oleh Allah kenikmatan 20 tahun. Kita baru diuji 18 tahun. Masih 2 tahun lagi. Subhanallah. Masih 2 tahun lagi. Kalau kita sudah diuji 15 sakit seminggu, rasanya ya Allah, ya tak? Melebihi daripada bertahun-tahun kita sehat. Kita tidak tahu mengukur kesehatan kita. Kita sehari-harinya kita sehat, sebulan, setahun, 2 tahun kita sehat. Kadang-kadang diberi penyakit sedikit sudah ngeluh kita. Ini Nabi Allah Ayub ngomong, wahai istriku, jangan, katanya.
Kita kaget minta sama Allah. Kenapa masih 2 tahun lagi? Kenapa? Masih kita diberikan kenikmatan 20 tahun, maka Allah berikan baru 18 tahun. Semenjak dia diberikan oleh Allah 20 tahun, baru dia mohon sama Allah. Ya Allah, dikatakan, yaitu anni masani durrun. Yaitu, cuman doanya itu ya alhamdulillah, ya Allah, berikanlah, katanya, kalau memang engkau memang mau berikan aku kesembuhan, sembuhan. Kalau tidak, ya balik kepada Allah. Subhanallah, semenjak itu Allah berikan kesembuhan. Setelah Allah beri kesembuhan, mereka itu orang-orang kampung melihat Nabi Allah Ayub sembuh, ada yang bawa kambing, ada yang bawa onto, ada yang bawa sapi, berikan kepada Nabi Allah Ayub. Tajir lagi, kaya lagi Nabi Ayub. Kemudian Allah berikan lagi anaknya. Istrinya dalam 1 tahun ngandung anaknya kembar. Anaknya kembar sampai berapa? Sampai 24. 10 kali dalam 1 tahun, sampai 24 ekor anaknya Nabi Allah Ayub. Subhanallah. Kenapa? Karena bersabar. Nah ini sampai dikatakan oleh Allah, inni wajadna sabiran. Aku mendapatkan Nabi Allah Ayub dalam keadaan sabar. Nah ini, jadi sabar ini subhanallah, Allah akan balas. Tapi kalau seandainya kita tidak sabar, maka tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. La pahala tidak dapat, ya tak? Di Allah juga tidak akan memberikan keutamaannya, tidak dapat sama sekali. Nah, rugi kita. Nah, tapi nak sabar ini harus ada benar-benar dalam hati kita. Nah, kadang-kadang ada ngomong, sabarnya ada batasnya. Ya tak? Enggak, salah nganggu-nganggu, sabarnya ada batasnya. Bohong. Wong yang ngomong itu bohong. Sabar itu tidak kata batas. Ya tak? Sabar itu tidak kata batas. Yang ngomong sabar itu ada batas, dia tidak mampu. Tidak mampu dengan kehidupan dia untuk dia bersabar. Sabar itu tidak kata batas. Kalau kita mampu, ya sudah mampu, sabar. Tapi tidak mampu, ya sudah, boleh buat. Ya tak? Nah ini jangan sampai kita dengan tidak sabar tersebut melanggar daripada perintah Allah. Seperti contoh, kenapa perintah Allah? Ada diberikan oleh Allah, hidupnya susah. Susah terus, makan susah, hidup susah. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kesusahan tersebut, nak berejo cepat kaya. Nak maling. Ya, tak sabar. Ujian Allah berikan, tak sabar. Maling akhir. Nah, dengan maling tadi, kemudian dengan dia maling, dengan dianya ibadat kata sampai dia menzalimi, atau kalau dia tidak maling atau tidak menzalimi, sampai dia ingin mendapatkan tidak sabar tersebut, meninggalkan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Sama. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai sabar dari apa yang disebabkan di dunia, kita bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbar Rasul sallallahu alaihi wasallam anna sabir minal muhtadin wal amin. Sabar itu kata Rasulullah bisa menjadikan petunjuk bagi kita. Bisa menjadikan keamanan dalam kehidupan kita. Sabar itu jadikan petunjuk bagi kita. Ya tak? Dengan sabar, insya Allah ini yang terbaik bagi kita. Petunjuk bagi kita. Kadang-kadang orang yang tidak sabar, itulah menjadi jalan yang buntu bagi dia. Jalan bagi yang buntu. Mungkin kalau kita tidak bisa mendapatkan ini, maka sabar. Mungkin ada jalan yang lain. Kalau memang kita tidak bisa, mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Bersabar. Kalau kita maksudkan, tidak akan bisa. Akhirnya mental. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, tidak akan Allah memberikan narak kita tempat, kecuali Allah tahu. Dan Allah juga tidak akan memaksa kita, kecuali Allah tahu godar kita. Bagaimana godar kita, juga Allah akan tahu. Nah ini yang penting apa? Bersabar. Bersabar dengan taat sama Allah. Bersabar dengan maksiat yang Allah berikan. Ya tak? Maksiat. Dan bersabar dengan bala yang Allah uji atas diri kita.
Itu yang dikatakan oleh ba'dul ulama. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasakkar wa ubtuliya fasabbar wa dhabala wa istaghfar wa dhulima yaghfar faghfar thumma sakatat faqala ya Rasulullah ma huwa lahu qala ulaika lahum aminun wa hum muhtadun rawahu Tabrani. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan fasakar, kita bersyukur, berterima kasih. Wong yang memberikan, kita berterima kasih. Ya, kenapa? Karena berkat dia beri, kita berterima kasih. Wabtilah wasabar. Kalau kita terkena bala, maka kita bersabar. Bala yang kita diberikan oleh Allah, maka kita bersabar. Wadhalama fastaghfir. Kalau orang yang zalim sama kita, fastaghfir, berikan ampun, minta ampun. Ya tak? Ya Allah, kita berikan maaf, berikan ampun. Wadhaliman faghfir. Kalau dia zalim, kita berikan maaf atas dirinya. Ya tak? Nah, ini sulit. Ya tak? Kalau kita perhatikan sejarah, ya tak? Kenapa kita seperti ini? Memang kalau kita ustaz itu nabi, ustaz. Nabi. Nah, nabi itulah adalah salah satu, yaitu contoh bagi kita. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Rasulullah pernah diludahi. Ya tak? Rasulullah dilempari. Rasulullah hampir dibunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas sama sekali. Rasulullah doakan. Seperti ketika di dalam ibarat Rasulullah hijrah ke Taif. Ya tak? Cerita ini yang makruf. Rasulullah ke Taif, Rasulullah pengen di sana. Rasulullah kenapa ke Taif tersebut? Di situ ada paman-paman Nabi dan juga termasuk kerabat Nabi di kota Taif tersebut. Mungkin Rasulullah dapat bantuan di situ. Tak tahu sebelum itu sudah didapat isu ini Muhammad ini adalah tukang ini bermacam-macam. Sampailah ke kota Taif, Rasulullah tu dilempari, dipukuli, dihina Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak malas Rasulullah. Akhirnya Rasulullah apa? Mendoakan. Apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir liqaum fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah satu kaum tersebut dikarenakan kaum tersebut tidak tahu sama aku, kata Allah. Kata Rasulullah. Nah, ini bukan dibalas, bukan didoakan. Nah, ini juga para nabi. Dan juga ada cerita juga Ali Zainal Abidin. Ketika di pasar, dia dituduh maling. Kalau kita dituduh maling, oh luar biasa, mana kita? Dituduh maling, habisnya dituduh maling, dicaci, dimaki, dia apa-apa, diam, tidak ngomong sama sekali. Woi, kalau kita ni, kalau sudah dicak itu kan, woi, tidak baca ngomong lagi kita. Sisip dikit uang itu kita gocok, ya tak? Dicaci, dimaki, dimalukan di depan umum, di pasar dimalukan. Tapi sudah selesai, apa dikatakan? Setelah selesai, ada lagi tak katanya aib aku? Tidak katanya. Nah, kasih dia duit katanya. Kasih duit 1.000 dirham. Subhanallah, sudah dicaci, dimaki, dikatoi, diinjak duit pula. Ya tak? Siapa orang yang seperti itu? Nah, ini luar biasa. Kalau kita nak diinjak duit, sedang nyaci, sedang maki, nak injak duit, injaknya duit. Akhirnya yang menerima duit tadi tidak kelamaan. Ngapo? Akhirnya dia jujur. Aku ni sebenarnya tidak galak ngatai kau katanya. Tapi aku ni perlu duit katanya. Kalau aku pacak ngatai kau katanya, aku dapat duit 100.000 dirham juga. Nah katanya aku tambah 1.000 dirham. Subhanallah. Akhirnya dia minta maaf. Dapat duit, dicaci maki. Kenapa? Dia ngasih aku pahala dan aku kasih dia duit. Kalau kita belum sampai di situ, kalau kita nak marah, nah ini subhanallah, sabar itu dah katik namanya batas. Kalau tidak mampu, wadzuliman, bagi orang yang zalim, faghfir, berikan pengaaf, berikan maaf atas dirinya. Thumma sakata, kemudian diam,
Ya tak? Dalam tasgat Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ulaika lahum amin. Mereka itu orang yang aman wahum muhtadun, dan mereka itulah orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena sebab sabar. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Ya tak? Tak dikit-dikit kita nak marah, dikit-dikit nak marah. Sabar sudah. Ya tak? Sabar dengan perilaku. Kecuali hal-hal yang bersifat syariat. Masalah ada kita punya anak tidak solat. Nah, ini boleh kita marah. Karena Rasulullah kalau sifat pribadi Rasulullah tidak pernah marah. Tapi kalau seandainya orang melanggar daripada syariat, itu wajahnya Rasulullah itu merah. Walaupun Rasulullah tidak ngomong marah, tapi menampakkan kemarahan Rasulullah. Wajah Rasulullah itu berubah kemerahan. Kenapa? Menunjukkan Rasulullah tidak senang bagi wong yang meninggalkan solat, bagi wong yang melakukan maksiat. Nah, ini nak menunjukkan tidak setuju. Tapi kalau seandainya dengan masalah hal pribadi, terutama masalah urusan duniawi, maka Rasulullah dimaafkannya baik, selesai. Nah, inilah orang yang bisa mendapatkan petunjuk. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya as-sabrul mi'watul muslim was-sabr 'alal balayah kafaratul lil abdi. Ya, dikatakan sabar itu adalah mi'watul muslim, dan juga sabar itu adalah salah satu, ada sabar itu 'alal balayah kafaratul tahur lil abdi. Sabar atas bala bisa menghapuskan dosa, bisa menyucikan di dalam diri kita. Nah, ini. Jadi hendaknya dengan hal-hal apapun, hendaknya kita bersabar. Bersabar. Ya, dengan hal-hal apapun, terutama bersifat duniawi. Selagi kita bisa jaga, kalau sudah tidak bisa, ya sudah sabar. Ya, jangan kita ibarat kata kita dengan hal-hal duniawi. Kadang-kadang anak minta duit, anak mencakan itu, kita nak marah. Tapi keliran anaknya tidak solat, anaknya tidak puasa, anaknya melakukan maksiat, dia diam deh, tidak marah sama sekali. Nah, ini rugi namanya. Itu namanya zolim kepada anaknya. Dia masalah anaknya tidak solat, dia diam deh. Jadi kan anaknya nak minta duit dikit, nak marah-marah nih. Lagi sepi lah, inilah, itulah. Tapi anaknya tidak solat, biasa ini. Nah, ini namanya merusak anak. Kaki anak tersebut akan nuntut kita. Kenapa? Ketika di waktu dalam dunia, anak itu ngomong, ya bapak aku ini termasuk orang yang zalim. Kenapa? Tidak pernah, katanya, tidak pernah dia memerintahkan aku untuk melaksanakan sholat. Nah, ini tidak mau pernah aku diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, ini. Jadi kaget si anak tersebut dalam tafsir disebutkan, katanya bukan nama kita panggilnya, wahai abi, bukan, ya zalim, katanya, wahai zalim, dia manggil wahai zalim. Nah, inilah jangan sampai kita seperti itu. Maka benar-benar untuk kita bersabar dalam hal segi apapun, terutama sabar dengan taat sama Allah. Ya, ada uang yang baca Quran, ada yang tidak baca Quran, kita baca Quran terus, tidak apa-apa, baca Quran. Ada uang tidak baca Quran, kita baca Quran, ya sudah. Ustaz, uang itu nak lemah, kita baca Quran tapi belum dapatkan rasa kenikmat Al-Quran, ya sudah, tidak apa-apa, teruskan baik baca Quran. Minimal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 ayat di dalam Al-Quran yang pernah kita bahas minggu yang tadi. Ya, kenapa 10 ayat? Ya, sampai kata Rasulullah, lam taktub minal ghafilin. Kita insyaallah tidak tercatat bagi orang-orang yang lalai sama Allah. Nah, insyaallah kita akan jelaskan lagi minggu yang akan datang, masih pembahasan tentang as-sabar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.